Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya ingin kembali mengulang mantra kita bersama ya, ikhlas, sabar, dan sadar. Nah, khususnya pada kesempatan kali ini, saya ingin lebih fokus kepada sadarnya. Nah, mengapa? Karena memang ini adalah salah satu mantra yang paling sering kali kita lupa. Padahal kita sehari-hari hidup dalam conscious, ya, dalam kesadaran. Teman-teman pasti pernah minta gitu ya ke dokter jiwanya, ke psikolognya, atau bahkan ke hipnoterapis. Saya minta dong supaya saya punya alam bawah sadarnya itu diketahui. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Ya, teman-teman pasti pernah minta kali ya kalau gitu. Nah, sebenarnya ini berkaitan dengan suatu keadaan yang disebut sadar tadi. Mengapa dalam mantra saya tambahkan? Mungkin kita selama ini mengenalnya ikhlas, sabar, sadar gitu ya. Kenapa nggak cuma ikhlas dan sabar saja? Kenapa harus ada sadarnya? Karena sebenarnya yang paling juga utama di dalam hal ini adalah kita menyadari kondisi kita apa adanya. Kita juga menyadari bahwa di dalam kondisi kita ini ada hal yang bisa kita ubah, ada hal yang tidak bisa kita ubah. Kita perlu menerima dulu kondisi-kondisi seperti itu di dalam kehidupan kita. Karena sumber dari stres itu terkadang adalah hal-hal yang seringkali membuat kita berpikir terus-menerus seolah-olah kelihatannya tidak ada habisnya, karena fokus dari pikiran kita adalah ingin mengubah sesuatu yang kita tidak bisa ubah. Contohnya paling gampangnya adalah kita keinginan yang paling tinggi biasanya mengubah orang-orang terdekat kita. Mengapa kalau saya membuat video YouTube, saya menunjukkannya buat semuanya. Buat yang mengalami gangguan GERD atau psikosomatik, cemas, untuk yang anxiety, tetapi juga untuk semua orang, untuk keluarga yang pasien tersebut. Karena tidak bisa kita meminta orang untuk memahami diri kita. Kita saja belum tentu paham sama diri kita. Kita bisa meminta orang untuk belajar bagaimana supaya mereka memahami kita. Tapi sebagaimanapun kita memahami orang lain, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memahami diri sendiri. Nah, kalau kita belajar untuk sadar, dalam tanda kutip ya, belajar menyadari diri kita apa adanya, maka makin lama kita jadi makin tambah memahami bahwa oh, tubuh saya nih seperti ini. Kalau saya makan sesuatu yang kurang baik, misalnya makan makanan yang mengandung gas, perut saya langsung nggak enak. Oh, kalau saya kena situasi yang nggak nyaman seperti ini, diledekin atau dibikin gosip ya di lingkungan saya langsung merasakan tidak nyaman. Jadi nanti kita bisa memahami ada hal-hal yang kita suka, ada hal-hal yang kita tidak suka. Kedepannya, semuanya itu bisa jadi netral kalau kita belajar mindfulness lebih dalam lagi. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada lagi yang kita suka, tidak ada lagi yang kita tidak suka. Semuanya ya sama. Semuanya itu apa adanya. Ya. Jadi kalau kita mau belajar untuk sadar diri kita, maka nanti kita akan menjadi batinnya lebih tenang. Kita tidak terlalu tergoyahkan oleh hal-hal yang sebenarnya berada di luar kontrol kita. Tadi saya sudah bilang bahwa pemahaman diri kita biasanya berhubungan dengan kondisi kita sendiri. Kita nggak bisa meminta orang untuk mengerti kita. Kita tidak bisa meminta orang itu untuk, ayo kamu dong ngertiin saya dong, jangan kamu enak-enak sendiri aja. Ya, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengendalikan dan beradaptasi dengan diri kita. Bukan berarti kalau kita di dalam kehidupan, terus kita jadi cuek sama orang lain. Kenapa demikian? Karena sebenarnya
Kalau masing-masing dari diri kita itu semuanya menyadari bahwa orang lain itu juga bisa memiliki perasaan, bisa memiliki rasa yang tidak nyaman yang dialami, maka kita juga akan bersikap jauh lebih baik kepada mereka, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai, gitu. Jadi saling disebutnya mutualism, ya, saling menguntungkan kedua belah pihaknya. Dan ini penting buat perjalanan di dalam bagaimana kita belajar untuk tetap sadar. Saya sendiri mungkin di dalam kehidupan juga masih sangat perlu belajar untuk bisa bagaimana kita mengolah pikiran dan perasaan kita. Terkadang ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi. Mengapa saya bilang tidak menyenangkan? Karena itu menambah pikiran kita misalnya. Jadi itu sebenarnya memang wajar. Dan artinya saya memang belum benar-benar seimbang. Ya, batin saya masih bisa terstimulasi dengan hal-hal kecil, bisa terstimulasi dengan hal-hal yang kurang nyaman. Kalau misalnya batin saya sudah seimbang, apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya menerimanya dengan kesadaran, dengan keikhlasan. Dan kalaupun yang terjadi itu tidak baik, maka saya harus menerimanya dengan kesabaran. Karena latihan sabar, ikhlas, sadar inilah yang sebenarnya perlu terus dilakukan. Kalau ditanya apakah misalnya obat yang diberikan tidak membantu, dok, pasti membantu. Tetapi bagaimana kita mengedepankan kesadaran, keikhlasan, dan cara kita mengelola kesadaran dan kesabaran kita, keikhlasan kita itu menjadi sesuatu sumber supaya kita tuh lebih tenang, maka itu sangat membantu sekali ke amigdala di otak kita. Nah, cara-caranya sudah pernah saya jelaskan. Ya, audio hipnosis yang teman-teman suka tanyakan kepada saya, apakah membantu, dok? Membantu. Ya, dengan itu teman-teman bisa lebih tenang, bisa menyadari diri teman-teman apa adanya. Kemudian meditasi, relaksasi, ya, membuat lebih tenang. Namun yang paling penting yang harus diperhatikan adalah kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita benar-benar menyadari kehidupan sehari-hari kita. Jangan sampai di dalam perjalanan kita ke suatu tempat, kita malah merasa bahwa kita itu kok kayaknya tahu-tahu udah nyampe gitu di sana. Kita berarti tidak sadar. Atau saat kita makan, kita ngelamun. Saat kita ngedengerin orang, kita ngelamun. Ya, kita nggak ada di sana. Nggak here and now. Tidak ada pada momen saat ini. Karena teman-teman, momen yang paling berharga ketika kita menyadari bahwa hari ini, detik ini adalah hal yang paling berharga buat diri kita. Itulah bagaimana kita melatih kesadaran kita. Semoga teman-teman mau bersama-sama saya melatih kesadaran ya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.